Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai penyusunan laporan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positivisme logikal yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum, dan prediksi. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur dan atau dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif untuk meramakan suatu gejala. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Nah, penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian utama pada penelitian kualitatif. Jadi peneliti itu pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi yang ada. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu akan segera disusun pada saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku itu berlangsung. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti itu berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal atau satu variabel, bisa juga lebih dan dari satu variabel. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama ada perumusan masalah, yang kemudian menentukan jenis informasi yang diperlukan, yang ketiga menentukan prosedur pengumpulan data, dan yang keempat itu adalah menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Yang kelima menarik kesimpulan penelitian.
Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja. Terhadap kasus tersebut, peneliti mempelajari secara mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mendalam artinya mengungkapkan semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukan apa yang dia lakukan dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk mengungkapkan persoalan kepala sekolah yang tidak disiplin, peneliti perlu mencari data berkenaan dengan pengalamannya pada masa lalu, sekarang, serta lingkungan yang membentuknya dan kaitan variabel-variabel yang berkenaan dengan kasusnya, sehingga data diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenai penelitian survei. Penelitian survei cukup banyak digunakan dalam memecahkan permasalahan, termasuk permasalahan pendidikan. Tujuan utama dari penelitian survei ini mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Survei dengan cakupan seluruh populasi atau objek disebut dengan sensus. Sedangkan survei yang mempelajari sebagian populasi dinamakan dengan sampel survei. Untuk kepentingan pendidikan, survei biasanya mengungkapkan permasalahan yang berkenaan dengan berapa banyak siswa yang mendaftar atau diterima di suatu sekolah, berapa jumlah siswa rata-rata dalam satu kelas, berapa banyak guru yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Pertanyaan kuantitatif seperti itu diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pemecahan masalah pendidikan di sekolah. Pada tahap selanjutnya dapat pula dilakukan perbandingan atau analisis hubungan antar variabel tersebut. Yang keempat yaitu studi korelasional. Seperti halnya survei, metode deskriptif lain yang digunakan dalam pendidikan adalah studi korelasi. Studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Derajat hubungan variabel-variabel dinyatakan dalam satu indeks yang dinamakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan antar kedua variabel. Studi korelasi yang bertujuan menguji hipotesis dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut agar dapat ditentukan variabel mana yang berkorelasi. Yang kelima yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, kemudian memanipulasi dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, peneliti membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok treatment yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Yang terakhir yaitu mengenai penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi. Yang keenam yaitu penelitian tindakan. Penelitian adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman mengenai praktek tersebut dan situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Terdapat 2 esensi penelitian pendidikan, yaitu perbaikan dan keterlibatan. Hal ini mengarahkan tujuan penelitian tindakan
dilaksanakan ke dalam 3 area, yaitu untuk memperbaiki praktek, yang kedua untuk mengembangkan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman atau kemampuan para praktisi terhadap praktek yang dilaksanakan, dan yang ketiga untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data. Nah, data ini terbagi menjadi dua, ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini bisa diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data, yang dimana fungsi dari data kualitatif itu sendiri ialah untuk menerjemahkan data mentah ke dalam uraian gitu, entah itu eksplanasi maupun deskripsi. Nah, untuk data kualitatif itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reduksi data atau data reduction, yang kedua ada pengorganisasian atau organization, dan yang ketiga ada interpretasi data atau interpretation. Nah, yang pertama, reduksi data. Reduksi data ini ialah proses identifikasi data, yang dimana identifikasi data ini masih abstrak gitu atau masih mentah gitu, yang dimana baik dari cara yang diperoleh maupun dengan cara pengkodoan, summary ataupun kategorisasi. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organization. Nah, sedangkan pengorganisasian ini ialah tahap di mana si peneliti ini menggabungkan berbagai data-data yang sudah diperoleh menjadi satu kesatuan informasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada interpretasi data atau interpretation. Nah, interpretasi data ini adalah kolaborasi antara yang tadi yaitu reduksi data dan juga pengorganisasian, yang dimana telah tersusun dengan rapih dan juga logika gitu, dan inilah yang disebut sebagai interpretasi data gitu, yang dimana atau dalam bahasa sederhananya ialah interpretasi data ini ialah kesimpulan seperti itu. Lalu yang kedua ialah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data penelitian yang berbentuk angka atau data statistik, dan data yang dimana dapat dilakukan dengan cara analisis gitu. Nah, data kuantitatif ini disebut-sebut sebagai metode ilmiah gitu, karena dapat diukur, terus rasional, objektif, dan juga empiris gitu. Nah, data kuantitatif juga memiliki berbagai metode penelitian gitu, yang dimana ada metode deskriptif, lalu ada metode komparatif, metode korelasi, lalu ada metode survei, metode ex post facto, dan juga metode through experiment. Nah, yang pertama metode deskriptif. Nah, metode deskriptif ini ialah metode penelitian yang dimana menggambarkan fenomena yang sedang terjadi gitu, dengan cara menggambarkan dengan jelas gitu, mulai dari subjek dan juga objek yang ditelitinya itu apa saja gitu. Lalu yang kedua ada metode komparatif. Nah, metode komparatif ini adalah metode pengambilan data yang dimana dilakukan dengan cara mengambil data dengan seobjektif mungkin gitu. Nah, dimana peneliti juga tidak bisa melakukan manipulatif dari hasil penelitian gitu. Jadi pengambilan data yang sudah terkumpul ini nantinya akan dilakukan analisis gitu untuk mengetahui apakah terjadinya perbedaan variabel atau enggak gitu. Lalu yang ketiga ada metode korelasi. Nah, metode penelitian korelasi ini ialah salah satu data kuantitatif yang sering digunakan, yang dimana untuk membandingkan gitu apakah ada persamaan pada objek yang akan diteliti ini, atau kerangka penulis yang diambil ini sudah sesuai belum ya, seperti itu. Lalu yang keempat ada metode survei. Nah, sesuai dengan namanya survei gitu, jadi metode survei ini lebih sering digunakan untuk mengumpulkan beberapa sampel dalam bentuk orang, kemudian mencari tahu jawabannya gitu ya, dari yang konkret, mencari tahu jawabannya yang konkret sampai dari sampel tersebut gitu, sampel orang yang tadi itu. Nah, lalu yang kelima ada metode ex post facto. Nah, metode ex post facto ini ialah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui sebab akibat dari hasil manipulasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, tentu aja gitu ya, semuanya juga ya dilakukan berdasarkan kajian secara
teoritis. Nah, lalu yang keenam, ada metode true experiment. Nah, metode true experiment ini sesuai dengan namanya, yaitu true experiment. Ya, ini adalah metode yang sering digunakan untuk mengontrol variabel luar gitu, yang dimana tujuannya ini untuk melihat apakah ada perubahan dari eksperimen tersebut atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, menjelaskan sumber data. Nah, sumber data ini ialah merupakan data yang diperoleh yang berkaitan dengan peneliti sosial budaya keagamaan itu sendiri gitu, baik dengan cara kuesioner maupun cara observasi. Nah, dari sumber data ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada narasumber atau informan, lalu ada peristiwa atau aktivitas, lalu ada tempat atau lokasi, dan yang terakhir ada dokumen atau arsip. Nah, yang pertama narasumber atau informer. Nah, kalau misalkan dalam penelitian kuantitatif ini, sumber data ini sering disebut sebagai responden gitu, yaitu orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau yang ditentukan oleh si peneliti gitu. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif, posisi narasumber ini ialah sangat penting gitu. Jadi bukan hanya sekedar memberikan respon, melainkan juga untuk sebagai pemilik informasi gitu. Nah, oleh karena itu sering disebut sebagai informan, yaitu orang yang memberikan informasi, sumber informasi, ataupun sumber data. Nah, atau juga sering disebut subjek gitu yang diteliti ini. Nah, karena ia ini adalah pelaku yang ikut melakukan melakukan berhasil atau tidaknya penelitian ini ya berdasarkan informasi yang diberikan si informan tadi gitu. Lalu yang kedua, ada peristiwa atau aktivitas. Nah, data atau informasi juga dapat diperoleh gitu melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Nah, dari peristiwa atau kejadian ini nih, peneliti ini bisa tahu gitu ya proses bagaimana terjadinya secara lebih pasti gitu, karena menyaksikan sendiri secara langsung gitu. Yang dimana dengan cara mengamati sebuah peristiwa ataupun aktivitas. Nah, peneliti juga dapat melakukan cross check gitu terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti. Nah, lalu yang ketiga ada tempat atau lokasi. Nah, tempat atau lokasi ini ialah yang dimana berkaitan dengan sasaran atau permasalahan peneliti, juga merupakan salah satu jenis sumber data gitu, yang dimana informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan ini bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa tersebut gitu, ataupun aktivitas yang dilakukan ini bisa digali ya lewat sumber lokasinya gitu. Nah, baik yang merupakan tempat ataupun di tempat lingkungannya gitu. Nah, yang keempat ada dokumen atau arsip. Nah, dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa ataupun aktivitas tertentu, yang ia bisa berupa rekaman ataupun dokumen tertulis gitu, seperti arsip, database yang ada pada surat-surat gitu, atau enggak rekaman gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa juga gitu. Nah, lalu ada selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, menurut Sugiono ini, cara atau teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara, lalu kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, ataupun bisa juga gabungan dari ketiga tadi gitu. Nah, yang pertama ada observasi atau pengamatan. Nah, observasi ini dapat diartikan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian gitu. Lalu observasi juga merupakan metode yang dimana cukup mudah gitu dilakukan untuk pengumpulan data, karena observasi ini ternyata lebih banyak gitu ya digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu, ataupun observasi ke lokasi yang bersangkutan. Ini akan diputuskan oleh alat ukur mana yang tepat digunakan gitu. Lalu yang kedua ada kuesioner atau angket. Nah, kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data yang dimana dilakukan dengan cara memberikan berbagai pertanyaan ataupun pernyataan kepada orang lain, yang dimana dijadikan responden ini untuk dijawabnya gitu. Nah, meskipun teknik kuesioner ini terlihat mudah, tetapi teknik pengumpulan data melalui angket ini cukup sulit dilakukan gitu ya, apalagi
respondennya itu harus cukup besar dan juga tersebar di berbagai wilayah gitu. Nah, dalam kuesioner ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya dalam penyusunan prinsip penulisan angket gitu. Salah satunya yang pertama, isi dan tujuan. Nah, isi dan tujuan pertanyaan ini artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur, maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawabannya, seperti itu. Lalu yang kedua ada bahasa yang digunakan, yang dimana bahasa yang digunakan ini ya harus disesuaikan dengan kemampuan si responden gitu, karena tidak mungkin jika harus menggunakan bahasa yang penuh dengan istilah-istilah bahasa Inggris yang dimana responden itu sendiri tidak mengerti bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Lalu yang terakhir, tipe dan bentuk pertanyaan ini apakah terbuka ataupun tertutup. Nah, jika terbuka artinya jawaban yang diberikan ini ya bebas gitu, sedangkan jika pernyataannya ini tertutup, maka responden juga hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada wawancara atau interview. Nah, wawancara ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab gitu antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data gitu. Nah, wawancara pada peneliti sampel besar ini biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena nggak mungkin gitu jika hanya menggunakan wawancara pada 1.000 responden. Sedangkan pada sampel kecil, teknik wawancara ini dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data gitu. Nah, teknik wawancara pada umumnya gitu ya digunakan sebagai jenis tipe kualitatif. Nah, lalu yang terakhir ada dokumen. Nah, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu gitu, yang dimana dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang gitu. Nah, dokumen yang berbentuk tulisan ini misalnya bisa sebagai catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan juga kebijakan gitu. Sementara dokumen berbentuk gambar ini dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa dan sebagainya gitu. Nah, teknik pengumpulan data observasi atau wawancara ini nantinya akan lebih kredibel gitu ya apabila disertai dengan dokumentasi. Seperti itu. Terima kasih.